Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teori sel. Untuk sebelumnya, permintaan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Yusuf Novan Nisai, program studi biologi kelas B semester 2. Dan perkenalkan nama saya Ayu Deva Bebas dari program studi biologi semester 3. Ya, baik teman-teman, seperti yang kita ketahui, sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang bisa melangsungkan kehidupan makhluk hidup pada umumnya, karena bisa dibuai menjadi beberapa bagian dan setiap bagiannya bisa berdiri sendiri. Di mana sel memiliki komponen yang terdiri dari senyawa anorganik dan senyawa organik. Di mana senyawa organik terdiri dari air dan gas, sedangkan senyawa organik terdiri dari lemak, DNA, karbohidrat atau protein. Sel memiliki struktur penyusun, yaitu membran plasma yang memiliki struktur, dan sitoplasma dan intisel, di mana membran plasma memiliki lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid dan protein. Sedangkan sitoplasma memiliki organel, di mana organel ini terbagi atas 8, yaitu mitokondria, plastida, vakuola, badan Golgi, retikulum endoplasma, lisosom, mikrotubulus, dan ribosom. Struktur penyusun yaitu yang terakhir adalah intisel. Intisel ini terdapat nukleus dan kromosom yang mengandung materi genetik. Sel ini memiliki jenis tipe, yaitu berdasarkan jenis. Yang pertama prokariotik dan yang kedua eukariotik. Yang pertama prokariotik ini tidak memiliki membran dan eukariotik memiliki membran. Dan prokariotik terdapat pada bakteri dan alga, sedangkan eukariotik terdapat pada protista, hewan dan tumbuhan. Ya, baik teman-teman, demikian presentasi kita tentang teori sel. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau bertanya, waktu kita berikan menjawab. Baik, saya dari biologi kelas B ingin bertanya, mengapa sel prokariotik hanya terdapat pada membran, terdapat pada bakteri dan alga? Pertanyaan yang diberikan dari Christine Presiden Sembai, biologi semester 2 kelas B, akan dijawab langsung oleh teman saya. Ya, baik. Pertanyaannya tadi, mengapa sel prokariotik hanya terdapat pada bakteri dan alga? Ya, jawabannya karena bakteri dan alga tidak memiliki membran. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti presentasi kita di siang hari ini. Kita untuk presentasi kita. Terima kasih. Baik, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang struktur dan fungsi sel prokariotik, eukariotik, dan virus. Baik, saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Kemudian sel prokariotik juga memiliki fungsi sebagai pengendalian dan mengatur seluruh kegiatan dalam sel. Sel prokariotik juga memiliki struktur yang tersusun dari dinding sel, yaitu melindungi seluruh isi sel. Kemudian ada membran inti untuk melindungi bagian-bagian dalam sel. Ada sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya aktivitas sel. Kemudian ada ribosom menghasilkan energi, menghasilkan protein, plasmid, mengisolasi dan memanipulasi gangguan yang diterima di sel. Kemudian ada pilus yaitu berfungsi untuk membentuknya seperti rombat halus dan menonjol dari dinding sel. Kemudian ada flagellum adalah alat gerak yang terdapat pada organisme bersel satu atau bakteri.
Ya baik, saya akan menjelaskan tentang materi kedua yaitu eukariotik. Eukariotik merupakan organisme hidup yang memiliki membran sel dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Ada 7 struktur sel eukariotik, yang pertama membran sel, yang kedua retikulum endoplasma, struktur yang ketiga mitokondria, yang keempat badan Golgi, kelima lisosom, 6 vakuolar, dan struktur yang terakhir nukleus. Ciri-ciri sel eukariotik ada 4. Yang pertama memiliki ukuran 10-100 nanometer, yang kedua memiliki materi genetik, dan yang ketiga memiliki protoplasma, dan ciri-ciri yang terakhir memiliki sejumlah organel yang terikat pada membran sel. Materi kita bahas tentang virus. Virus yaitu parasit yang berukuran mikroskopi yang mengidentifikasikan organisme biologis. Di virus itu terdapat fungsi untuk memanipulasi fungsi sel dan struktur. Struktur itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama kepala dan kapasit, yang kedua leher, dan yang ketiga ekor. Di virus yaitu terdapat juga ciri-ciri. Ciri-ciri yaitu ada 3 bagian. Yang pertama berukuran paling kecil, dan yang kedua bersifat parasit, dan yang ketiga yang tidak memiliki enzim. Baik, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, saya akan bertanya. Jelaskan fungsi sel prokaryotik. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan baik. Pertanyaan fungsi sel eukariotik yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme. Ya, terima kasih. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Baik, di sini saya akan bertanya tentang peran plasmid dalam sel prokaryotik. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Julaike. Peran plasmid dalam sel prokaryotik itu dia berperan untuk mengisolasi dan memanipulasi gangguan yang diterima oleh sel. Mana saudara Julaike, apakah menerima jawaban yang telah diberikan? Ya baik, saya terima. Terima kasih. Pertanyaan saya, jelaskan fungsi dari masing-masing struktur virus, kepala, leher, dan ekor. Ya baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan kepada expert. Jelaskan fungsi dari struktur virus, kepala, leher, dan ekor. Yang pertama, kepala dan kapasit. Dia berfungsi untuk memberi bentuk dan melindungi virus dari lingkungan luar yang dapat merugikan virus. Yang kedua, leher. Dia berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Struktur yang ketiga, ekor. Dia berfungsi sebagai penerima rangsangan. Baik, apakah jawaban yang diberikan teman Wasti bisa menerimanya? Saya mengerti, terima kasih. Pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang makromolekul atau disebut biasanya polimer. Baik, ini adalah tentang konsep dari polimer atau makromolekul yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Dari makromolekul ini kita akan melihat dari sebuah sisi bahwa makromolekul itu terdiri menjadi 2, yakni polimer alam atau makromolekul alam dan buatan. Yang ingin kita bahas kali ini adalah bagian alam, di mana polimer alam ini terdiri dari 4 bagian, yakni protein, karbohidrat, lipid, serta asal nukleik. Baik, kemudian ada bagian protein. Protein ini dibagikan menjadi 3 bagian, yakni protein berbentuk serabut, konjugasi, serta protein globular. Globular, bukan globusa. Lanjut, kita akan masuk kepada bagian karbohidrat. Karbohidrat ini kita bagikan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, serta polisakarida. Nah,
dalam bagian ini terbagi lagi menjadi bagiannya, yakni monosakarida dibagi menjadi dua, yaitu aldosa, ketosa. Nah, kemudian untuk disakarida, yang ini laktosa, maltosa, sukrosa. Polisakarida terdiri menjadi tiga, ini selulosa, amilum, dan glikogen. Serta pada bagian monosakarida yang ini aldosa dan ketosa, mereka mempunyai awalan yang bisa disebut pembuatnya, yaitu galaktosa serta glukosa. Nah, dari dua ini mereka membentuk aldosa. Fruktosa itu membentuk ketosa, dan ini sudah menjadi apa? Pada bagian disakarida, glukosa ini dia membuat menjadi komponen pada maltosa, serta galaktosa dan glukosa dia membuat laktosa. Begitu. Lanjut pada sukrosa, ini sukrosa dia diambil dari tersusun dari fruktosa. Ya. Dan pada bagian terakhir pada polisakarida dia terdiri dari selulosa, amilum, dan glikogen. Dan pada amilum dia tersusun dari amilase dan amilipektin. Kita lanjut pada bagian lipid. Lipid ini dia terbagi menjadi tiga, yaitu apa saja? Ada trigliserida, fosfolipid, serta steroid. Nah, pada trigliserida dia bisa menjadi dua, yaitu minyak dan lemak. Trigliserida terbentuk dari gliserol dan asam lemak. Asam lemak terjadi karena apa? Adanya energi, sehingga terjadi asam lemak membuat trigliserida. Itu pada bagian trigliserida. Lanjut fosfolipid. Fosfolipid ini dia terbentuk dari asam empedu. Ingat baik-baik, asam empedu ini dia membuat fosfolipid. Terakhir pada lemak ini steroid. Steroid ini dia terbentuk dari kolesterol, makanan-makanan yang mengandung lemak jahat. Dan yang terakhir pada asam nukleat di bagian polimer alam. Asam nukleat ini dia memiliki penyusun monomernya dari yang disebut nukleotida. Nah, nukleotida ini dia dari gugus fosfat, gula pentosa, serta basa nitrogen. Nah, kemudian asam nukleat ini terbagi menjadi dua saja, yang ini DNA dan RNA. DNA dan RNA itu tersusun karena perbedaannya itu dilihat dari gula ribosanya. Gula ribosa pada DNA dan RNA. Kemudian fungsi dari DNA dan RNA untuk menyimpan dan membawa informasi dari hidupnya. Baik, sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, di sini saya akan bertanya, protein terdiri dari unsur apa saja? Saya menjawab pertanyaan dari saudari Wati. Untuk unsur dari protein ini dia terdiri dari penyusun dari protein ini yakni C, H, O, dan N. C ini karbon, hidrogen, oksigen, serta nitrogen. Inilah unsur yang menyusun protein ini. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, apakah Anda menerima jawaban ini? Ya, saya terima jawabannya. Baik, sekian dari materi. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang struktur dan fungsi membran sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membran sel. Pengertian membran sel. Membran sel adalah semi permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus sitoplasma dan nukleosplasma. Membran ada terbagi dalam 7 bagian, yaitu sebagai pelindung sel, sebagai pengontrol zat, mengendalikan pertukaran zat, menjadi tempat reaksi, sebagai reseptor atau penerima rangsangan.
sebagai plasma, dan yang terakhir menahan zat yang akan keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang berikutnya itu ada struktur membran. Struktur membran terbagi atas 5 bagian. Yang pertama ada fosfolipid, yang kedua ada protein, yang ketiga ada oligosakarida, yang keempat ada glikolipid, dan yang kelima ada kolesterol. Bagian berikut ada ciri-ciri membran. Ciri-ciri membran itu membran sel memiliki ciri seperti terbentuk fosfolipid biliar, selektif permeabel, dan memiliki berbagai macam komponen protein. Yang berikut ada kita masuk pada mekanisme kerja pada membran sel. Mekanisme kerjanya itu ada terbagi atas 2, itu ada bagian dalam dan bagian luar. Yang bagian luar itu sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dan sitoplasma. Sedangkan pada bagian dalam itu disebut untuk melindungi sel bagian dalam. Mungkin ada pertanyaan? Ya, saya mau bertanya tentang sebutkan struktur membran sel. Sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wasti, yaitu sebutkan struktur membran sel. Membran sel strukturnya terbagi atas 5 bagian, yaitu ada fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Baik, mungkin diterima. Baik, saya mau bertanya, jelaskan ciri-ciri membran sel. Baik, saya mau bertanya, jelaskan ciri-ciri membran sel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aksamina Roliat. Itu jelaskan ciri-ciri membran sel. Nah, ciri-ciri membran sel. Membran sel ini memiliki ciri seperti berbentuk fosfolipid biliar, selektif permeabel, dan membran sel juga memiliki berbagai macam komponen protein. Bisa diterima? Bisa. Di sini saya akan bertanya fungsi dari membran sel bagian dalam. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Julike, yaitu apa fungsi dari membran sel bagian dalam. Fungsinya itu untuk melindungi sel. Bisa diterima? Ya, saya terima. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 kelas biologi A dan B akan mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu struktur dan fungsi retikulum endoplasma, badan Golgi, dan inti sel. Yang pertama, retikulum endoplasma. Seperti yang teman-teman tahu, retikulum endoplasma merupakan organel yang dapat kita temukan pada sel eukariotik sebagai tempat transportasi protein. Berdasarkan struktur dan fungsinya, retikulum endoplasma terbagi atas 2, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Mengapa disebut retikulum endoplasma kasar? Karena terdapat bintik-bintik ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Jadi bila dia mati menggunakan mikroskop akan terlihat kasar pada permukaannya. Retikulum endoplasma kasar memiliki fungsi atau berperan penting untuk mensintesis protein yang dibantu oleh ribosom. Itu fungsinya ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Sedangkan retikulum endoplasma halus, sebaliknya dengan retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom yang menempel pada permukaannya, atau tampaknya halus dan membentuk tabung-tabung. Retikulum endoplasma berfungsi dalam proses metabolisme, antara lain sintesis lipid, penyimpan ion kalsium, metabolisme karbohidrat, dan menetralkan racun atau detoksifikasi. Dari penjelasan ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jelaskan fungsi dari retikulum endoplasma kasar dan halus. Retikulum kasar memiliki fungsi yaitu mensintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lipid, menyimpan ion kalsium, metabolisme karbohidrat, dan menetralkan racun atau detoksifikasi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu badan Golgi. Badan Golgi memiliki pengertian
organel sel yang berfungsi sebagai sekresi sel. Struktur dari badan Golgi terdiri atas badan dan penyusun. Pada badan Golgi ada dua, yaitu cis dan transsel. Cis itu penerima protein dari retikulum endoplasma, sedangkan transsel pengirim molekul atau zat ke membran. Membran sel atau keluar sel. Penyusunnya siterna dan vesikula. Siterna membran pipi berbentuk tubulus, sedangkan vesikula penerima dan pengirim. Fungsi dari badan Golgi yaitu mengolah dan memodifikasi protein hasil sintesis protein, memperbaiki struktur membran plasma, membentuk lisosom, membentuk dinding sel, menyimpan dan mentransfer enzim, dan membentuk akrosom pada spermatozoa atau membantu memecah dinding ovum. Baik, dari penjelasan badan Golgi ada pertanyaan? 3. Ya, baik, saya mau bertanya di sini apa fungsi represi pada sel? 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Meli mengenai fungsi dari sekresi sel. Fungsi dari sekresi sel ini 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Meli, yaitu fungsi dari sekresi sel. Fungsi dari sekresi sel yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh sel. Contohnya pada jantung dan ginjal. Materi terakhir ini saya akan menjelaskan tentang inti sel atau nukleus. Pengertian inti sel atau nukleus adalah organel yang berfungsi untuk bekerja dalam sel tubuh makhluk hidup. Yang kedua, fungsi inti sel sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Ada beberapa fungsi inti sel sebagai berikut. 1. Menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA. 2. Mengontrol pertumbuhan dan pembelaan sel. 3. Mengatur metabolisme sel dan mensintesis berbagai enzim. Dan terakhir, struktur inti sel. Ada beberapa bagian sebagai berikut. 1. Sel inti atau membran nukleus. 2. Nukleoplasma atau cairan inti. 3. Nukleus. 4. Kromosom. Ya baik, di materi ini ada yang mau bertanya? Jelaskan cara kerja inti sel. Sekarang pertanyaan dari Meli. Ya baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Meli. Cara kerja inti sel. Cara kerja inti sel bekerja dalam sel tubuh makhluk hidup. Ya baik, sekian dan terima kasih. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Di sini ini ribosom sintesis protein. Tapi yang nanti saya jelaskan pengertian ribosom, proses pembentukan partikel protein ini yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi DNA. Nah, dan di sini di struktur seunit besar tempat yang membuat protein, yang kedua subunit kecil menyimpan informasi sintesis protein. Ya, kalau di sini yang selamat pagi teman-teman semua. Ya, di sini akan menjelaskan tentang pengertian ribosom, ya, sintesis protein. Di sini pengertiannya dibagi menjadi dua, yaitu proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi DNA, dan di struktur
yaitu strukturnya itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu subunit besar yang tempat membuat protein ini, ya subunit kecil, yang kedua subunit kecil menyimpan informasi sintesis protein, dan yang ciri-cirinya mampu menghasilkan protein bentuk kecil dengan diameter 20 sampai 2 mm, terdapat di RE kasar dan tersebar di sitoplasma, dan yang merupakan organel paling terkecil. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk, ukuran dan fungsi serta mekanisme kerja dari ribosom sintesis protein. Bentuk dan ukuran ribosom sintesis protein dibagi dua bagian, yaitu eukariota dan prokariota. Di mana ukuran dari eukariota yaitu 32 kali 22 nanometer dengan massa 4220 Dalton. Sedangkan prokariota memiliki ukuran 50 cm. Dan di sini yang saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan protein? Apa yang dimaksud dengan protein? Protein adalah makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Apakah bisa diterima? Ya. Baik, kalau itu saja yang bisa saya dengan Kak Desi jelaskan, dan teman-teman kalau bisa diterima, sekian dan terima kasih. Menjelaskan struktur dan fungsi kloroplas dibagi menjadi tiga. Ada pengertian, struktur, dan fungsi. Yang pertama pengertian kloroplas, organel sel dan membran yang hanya ditemukan di dalam sel tumbuhan. Strukturnya dibagi menjadi membran luar, ruangan tramembran, membran dalam, stroma, tilakoid, grama, DNA plastida, ribosom. Fungsinya sebagai tempat sintesis protein, sebagai penghasil energi. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Baik, saya akan bertanya, ruang antar membran berfungsi sebagai apa? Jawab pertanyaan dari Kakak Aksamina Rembian. Fungsi ruang antar membran untuk membatasi membran luar dan membran dalam. Terima kasih. Presentasikan materi dari saat ini yang berjudul struktur dan fungsi. Kloroplas terdapat pada tiga bagian: plasid, klorofil, fase gelap, atau terang. Plasid itu tidak terdapat di semua sel dan terdapat di bagian tertentu. Klorofil, fase gelap atau terang. Dan yang berikut sel tumbuhan. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya. Di dalam kloroplas terdiri dari 4 bagian. Umumnya itu lensa. Yang kedua, ukuran kecil atau mitokondria. Yang ketiga, tergantung pada kondisi cahaya. Yang keempat, energi melalui fotosintesis. Dari keempat bagian ini, kloroplas juga mempunyai sistem genetika yang semi anatom melalui pembelahan sel. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Ya, baik. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada struktur kloroplas. Struktur kloroplas mempunyai membran ganda, membran luar. Kloroplas dibatasi dengan ruang antar membran. Baik, itu sekian dari materi kami, dan waktu yang berikut saya berikan kepada
bertanya. Ya baik, di sini pertanyaan saya mau bertanya tentang apa fungsi dari kloroplas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Dision. Pertanyaannya, apa fungsi dari kloroplas? Jawabannya, menyediakan tempat untuk proses aktivitas fotosintesis. Baik, dari jawaban saya bisa diterima. Iya, saya terima. Ya baik, di sini materi yang akan kita bahas yaitu tentang struktur dan fungsi mitokondria. Di sini struktur mitokondria terdiri dari 5 bagian, yaitu membran luar, membran dalam, krista, ruang intramembran, dan matriks. Membran luar memiliki protein dan lipid yang mengandung protein korin, sedangkan membran dalam kurang permeabel dan memiliki 20% lipid dan 80% protein. Sedangkan krista adalah pelipatan membran dan juga memiliki rantai transport elektron dan enzim-enzim yang mengkatalisis ATP. Dan ruang antar membran terletak di antara membran luar dan membran dalam. Sedangkan matriks berisi cairan seperti gel yang diliputi selaput dan mengandung sejumlah enzim. Yang berikut mitokondria. Bentuk fungsi mitokondria yaitu yang pertama tempat berlangsungnya respirasi sel. Yang kedua menghasilkan energi bentuk ATP. Yang ketiga menjaga konsentrasi ion kalsium. Dan bagian yang keempat membangun bagian-bagian dari darah dan hormon. Bagian yang kelima menjalankan proses apoptosis. Bagian yang keenam mengawasi pertumbuhan sel. Ciri-ciri mitokondria terdiri dari beberapa berada di bagian dalam sel eukariotik. Umumnya berbentuk lonjong berdiameter sekitar 0,5 jum dengan panjang 0,5 sampai 1 jum. Terdapat ruang yang disebut matriks. Juga kebanyakan sel hanya memiliki satu sel. Berikut pada bagian luar terdapat pori-pori sehingga permeabel dan memiliki sistem genetika sendiri berupa ribosom, mtDNA, dan rRNA. Pertanyaan dari teman-teman, silakan. Saya akan bertanya nama saya Ayu. Jumlah mitokondria banyak ditemukan pada jumlah mitokondria banyak ditemukan pada sel otot, hati, otak, dan ginjal. bisa diterima. Kemudian ada yang materi Rata dan skeleton. Yang pertama nanti akan dibawa oleh teman saya di pagi. ketiga. Baik, saya akan membahas tentang sel cilia. Cilia adalah organ sel yang bentuknya seperti rambut yang dapat digerakkan. Cilia juga memiliki fungsi sebagai alat gerak atau pengantar gerakan hasil sekresi atau komponen lain tersebut. Cilia juga memiliki panjang yang bervariasi tergantung pada masing-masing sel, yaitu sekitar 2-20 mm dan diameter 0,25 nanometer. Cilia biasanya terdapat sangat banyak pada seluruh permukaan sel. Cilia memiliki pergerakan yaitu saling bergerak maju mundur dengan tibasan yang bergantian. Tiga. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Thomas.
Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flagellata. Flagellata adalah jenis protosa yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau biasa dibilang flagella. Dan di sini ada fungsi tergantung pada jenis sel di dalam yang bersangkutan seperti alga. Adapun panjang flagellata biasanya 15 sampai 25 nanometer atau 70 nanometer. Letaknya pada ujung anterior tubuhnya. Cara kerja sebagai alat gerak dan mengumpulkan makanan menghasilkan air di mulut. Baik, pembahasan berikut nanti dijelaskan oleh teman saya ini. Ya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan sitoskeleton. Sitoskeleton adalah rangkaian sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen protein. Sitoskeleton ini terbagi menjadi tiga bagian. Tiga jenis yaitu ada mikrofilamen, terus mikrotubulus atau filamen intermedia. Yang pertama mikrofilamen letaknya di pinggir sel. Di dalam mikrofilamen ada protein dan miosin. Ini membuat sel bergerak. Mikrofilamen ini berperan dalam kontraksi otot. Terus di sini ada mikrotubulus. Mikrotubulus menjadi lapisan yang paling tebal dan tersusun dari protein tubulus. Fungsinya untuk menggerak organel atau pembentukan silia atau flagella. Di sini ada filamen intermedia. Filamen intermedia ini terbesar di sitosol dan berfungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Dari pembahasan ini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya. Baik, di sini yang saya mau bertanya yaitu tolong jelaskan fungsi dari sitoskeleton. Fungsi dari sitoskeleton adalah untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel sel. Bisa diterima? Ya, saya terima. Ya baik, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ya baik, pembahasan kita pada pagi hari ini ialah tentang kontraksi otot. Materi ini akan disampaikan oleh teman samping saya, Otot merupakan suatu Yang dimaksud dengan kontraksi otot merupakan suatu keadaan di mana terjadinya pengulangan otot. Apa yang dimaksud dengan otot? Otot sendiri merupakan sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang kontraksi merupakan suatu keadaan di mana terjadi dengan pengulangan kemunduran otot. Apa yang dimaksud dengan otot? Otot sendiri merupakan sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang Ya baik, selanjutnya yaitu mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot dia merupakan pergeseran filamen aktin dan filamen miosin. Pergeseran filamen aktin dan filamen miosin dia membutuhkan tiga energi yaitu ATP, kreatin fosfat, dan ADP. Di sini faktor-faktor yang berperan dalam kontraksi otot yaitu ada ion kalsium, troponin, dan trombobiosin. Ion kalsium dia merupakan cairan pada otot. Dia berada pada sarkoplasmik retikulum. Dia akan keluar sarkoplasmik retikulum. Cairan pada otot ini akan keluar dari sarkoplasmik retikulum ini. Dia akan menerima rangsangan dari indosaraf sehingga dia akan menuju ke troponin. Di situ dia akan menghasilkan energi. Energi ini yang membantu pergeseran kontraksi otot. Dan
pada bagian dari pembahasan kita di pagi hari ini tentang kontraksi otot, saya akan membuka ruang pertanyaan. Di sini saya akan bertanya, berikan contoh otot polos yang bekerja secara sadar. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang berikan contoh dari otot polos yang bekerja secara sadar. Contohnya saluran kencing. Apakah teman Wasti menerima jawaban saya? Saya menerima jawaban dan sangat paham. Ya baik teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan membahas tentang sistem kekebalan. Pertama yaitu sistem imun. Sistem kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk melawan patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan penyakit. Yang berikut adalah humoral. Humoral adalah aspek imunisasi yang dimediasi oleh makromolekul yang ditemukan dalam cairan ekstraseluler seperti antibodi yang disekresikan, protein, komplemen, dan peptida antikroba tertentu. Yang berikut non-spesifik. Non-spesifik merupakan respon pertama terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Materi yang selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya. Mulai. Masuk pembahasan spesifik. Spesifik sesuatu yang lebih khusus dari suatu yang bersifat umum. Kemudian imunisasi. Imunisasi anak adalah pemberian vaksin kepada anak untuk mencegah penularan penyakit tertentu. Vaksin adalah zat yang berfungsi membantu. 3. Seluler adalah perangkat telekomunikasi elektron yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon kabel, namun dapat dibawa kemana-mana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mulai. Oke, baik, kita masuk pada materi berikut, melindungi tubuh. Melindungi tubuh yang biasanya manusia harus dilindungi oleh sel-sel dalam tubuh manusia. Sepertinya kuman yang dapat membuat kita sakit seperti virus. Ini yang harus kita manusia waspada terhadap penyakit. Untuk melindungi tubuh kita itu harus ada menjaga kebersihan tubuh manusia. Mungkin seperti begini. Kita masuk pada materi berikut adalah patogen sel tumor. Biasanya terjadi pada manusia di bagian-bagian tubuh yang biasanya dia tumbuh pada leher atau di bagian-bagian tubuh yang tertentu. Sel tumor dia bentuk dia seperti apa? Dia bertumbuh itu dengan pelan-pelan, dan di dalam tubuh kita itu dia akan membesar. Mungkin seperti begitu waktu dan 3 mulai. Aktif. Materi berikut ini kita pindah pada aktif. Aktif yang istilahnya umum, yang sesuatu yang sedang dapat bergerak
bergerak pada atau menjalankan fungsinya. Di setiap kita aktif, dia akan bergerak. Dalam materi kita mungkin seperti begitu. Kita lanjut pada pasif. Pasif adalah bentuk verba yang memiliki bentuk yang sama untuk membentuk media, kecuali dalam skala mendatang dan skala aurisi. Mungkin itu saja. Iya, baik, pertanyaan saya, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi tubuh? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami tentang melindungi tubuh. Kita harus menjaga kebersihan tubuh seperti cuci tangan dengan memakai sabun, menggunakan sabun. Terus harus mandi. Mungkin sampai situ. Itu saja, demikian. Apa bisa diterima oleh teman kita atau begitu? Ya baik, demikian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.